Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda dalam program kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, di setiap episodenya Jalan Dakwah tentunya memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua, yang nanti akan dikaji melalui tausiah bersama guru kita, dan alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Abi Gifran. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Abi ya? Sehat abang, luar biasa. Ada siapa sekarang ini? Banyak banget Abi jamaah yang hadir hari ini, alhamdulillah. Beliau datang dari Majelis Ta'lim At-Taqwa Serang Banten, Majelis Ta'lim Al-Istiqomah Majalaya Karawang, Majelis Ta'lim Miftahul Falah Jati Handap Bandung, Majelis Ta'lim Darul Ihsan Bojong Gede Bogor, Majelis Ta'lim Anissa Karawang. Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Oke, Bu. Bu. Siapa yang mau meraih surganya Allah angkat tangan. Masya Allah, kita semua pasti ingin ya Bu ya. Ingin banget. Meraih ya Bu ya surganya Allah. Tapi sebelum meraih surganya Allah, ada sesuatu yang harus ibu raih dulu, terutama sebagai seorang istri. Apa itu Bu? Masya Allah, istri yang soleha. Betul, sebelum kita meraih ridhonya Allah, sebelum meraih surganya Allah, kita raih dulu restu suami. Gimana selama ini ibu berumah tangga? Sudah sering mendapatkan restu dari suami? Sudah ya Bu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan suami ridho hingga insya Allah Allah juga ridho, dan ibu kelak akan mendapatkan atau bisa meraih surganya Allah. Amin, amin. Itu ya nanti akan kita bahas ya Abi ya. Surga menanti di ujung aspal. Ujung. Udah gede itu. Surga menanti di ujung restu ya. Jadi kita jangan lupa untuk selalu minta izin ke suami. Meski sepele, tapi izin ke suami itu hukumnya tetap wajib, karena ridhonya Allah ada di restu suami. Begitu Abi. Langsung saja kalau gitu Abi disampaikan kepada jamaah yang hadir ini. Sekarang? Dan juga yang ada di rumah. Sekarang? Habis Idul Adha. Sekarang Abi. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allahu akbar wala haula illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi doain yang jawab salam, mudah-mudahan pulang dari ini tempat hutangnya lunas. Aminnya kenceng, banyak utangnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bu. Bu. Alhamdulillah. Dalam menjalani rumah tangga kita pengen jadi bidadari yang sempurna. Betul apa betul? Pengen jadi pendamping yang memberikan kenyamanan bagi pasangan kita. Pengen jadi orang yang penuh arti dalam hidupnya.
pengen jadi sesuatu yang punya hal yang banyak kebaikan di dalamnya, dan hadirnya kita menjadi rahmat dalam kehidupannya. Amin ya robbal. Inilah sosok wanita solehah yang mana hadirnya menjadi kebahagiaan, kedatangannya membawa sukacita, dan adanya membuat hidup terasa tidak mau pulang kampung. Betul apa betul? Maka ketika kita pengen menjadi sosok wanita soleha, perbaiki diri kita, sehingga adalah apa? Ketika kita mampu menata diri kita, menata akhlak kita, menata lisan kita, menata iman kita, maka insya Allah kita akan mudah meraih restu suami kita. Betul apa betul? Tapi jangan diharapkan kalaulah di antara kita ada orang pasangan dan dia ketika dalam rumah tangganya tidak ada harmonisasi dengan suaminya, dia melawan sama suaminya, dia bentak-bentak suaminya, kira-kira suaminya suka apa enggak? Marah apa enggak? Marah. Maka oleh karenanya kata Nabi, salah satu yang menjadikan istri soleh adalah apa? Nazarkan nazrotan solihatan. Dia lihatkan, dia tampakkan kesolehaannya di hadapan suami. Kalau ada suami senyum, Bu. Istri solehah itu di depan suami senyum, Bu. Ada nggak di sini yang kalau depan suami cemberut mulu? Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Yang kedua, idza amarta fataatha, manakala suami memerintah kepada kita, kita harus taat. Karena banyak di antara istri yang kadang-kadang kalau keluar rumah dia nggak izin sama suaminya. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ada di sini. Bahkan dikatakan dalam hadis Nabi, la'anallahu malaikat wa ghadabahu, itu malaikat akan melaknat kepada istri yang ketika dia keluar tidak minta izin kepada suaminya. Akan marah itu malaikat sampai subuh kepada seorang istri yang tidak pernah menjaga perasaan suami. Ada yang begitu di sini? Ada? Mana orangnya? Maka ayo jaga perasaan suami kita. Betul apa betul? Pengennya disayang sama suami tapi nyebelin sama suami. Ada di sini orangnya? Ada? Suami lagi tidur diomelin? Ada? Suami nonton TV diomelin? Ada? Suami bikin kopi bikin sendiri? Ada? Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Istrinya di rumah main HP. Nah, lo. Jadi tetap harus mendapatkan izin dari suami. Walaupun suaminya zolim, Abi. Walaupun suaminya zolim. Walaupun suaminya zolim. Kita tetap harus mendapatkan izin ya sebagai seorang istri dari suami ya. Benar. Luar biasa Ibu. Tepuk tangan untuk Abi Ibu. Kalau saya alhamdulillah istri saya kalau saya makan selalu ngambil makan. Masya Allah. Tapi kalau minum ngambil sendiri. Oh gitu ya. Iya. Saya juga nggak tahu kenapa makannya saya dibawain. Iya, biar keseretan saya. Minumnya yang diambilin? Nggak diambilin, saya ngambil sendiri. Saya harus nyindir dulu. Oh baru dia ngambil minum gitu. Iya. Istri itu boleh harus izin dalam 4 hal bang. Satu. Pertama, istri harus izin kalau keluar rumah. Keluar rumah. Kedua, istri harus izin kalau ada masukin laki-laki ke dalam rumah. Itu juga. Maupun saudara itu Bu ya. Siapapun. Ketiga, istri harus izin kalau ngambil duit suami. Iya. Ini tambang-tambang istri yang pinter cari duit. Masa bang? Iya. Sama. Istri saya juga pinter cari duit. Gimana ceritanya bang? Ya, itu duit mau saya taruh di mana pasti ketemu sama istri saya. Ya oke. Sekarang siapa mau bertanya? Siapa mau tanya? Siapa suka ngambil duit tidak dapat suami? Nah, ayo. Silakan, Ronda. Iya. Silakan Bu. Iya, Ibu. Silakan. Ya, silakan Ibu. Ini, Ibu ini. Yang ini, iya, Ibu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Rusmini, berasal dari Majelis Taklim Miftahul Falah, Jati Handap, Cicahem, Bandung. Cicahem, Bandung. Ibu Wiwin. Iya, Wiwin Rusmini. Wiwin Solution ya Bu ya. Damang, Bu Wiwin, damang. Alhamdulillah bil alamin, Pak. Izin Abi mau bertanya. Silahkan. Abi, saya sudah berumah tangga belasan tahun. Ya, Bu. Berapa belas? Adalah 19 tahun. 19 Oh, tahun. 16. Saya baru 15 Bu. 15. Beda 4 tahun berarti. Iya. Abi berapa tahun Bu? Tapi berarti 10 tahun, Bu. Kok Kok nanya sih? Abi 10 tahun Bi? Iya. Abi 10 tahun. Oh iya. Oh iya Abi lebih muda daripada Bedu ya. Iya. Iya. Bang Bedu lebih muda dari Abi. Bedu lebih tua. Iya Ibu. Terus, Bu? Wiwin maaf, kepotong obrolan laki-laki maaf Bu ya. Tidak apa-apa, Iya, Abi. iya. Begini, alhamdulillah suami mencukupi dalam segala hal kebutuhan. Baik itu kebutuhan untuk membeli baju baru ataupun untuk perawatan bahasa yang sekarang itu. Nah, itu betul. Skincare. Skincare. Iya, skincare. Skincare sebulan berapa, Bang? 2 jutaan mah ada. Soal istri. Skincare doang tuh ya? Skincare doang itu padahal. Ya lah pakai tepung gini juga terus iya. Terus? Tetapi apalah saya. Iya, Bu. Saya kan cuma sekedar duduk di rumah ataupun mengantar anak atau cucu misalkan sekolah ataupun berangkat ke pengajian seperti bermajelis sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Contoh, saya dikasih nafkah sama suami 5 juta. 5 juta. Itu untuk bulanan atau untuk item tertentu? Untuk item tertentu. Oh, misalkan boleh tahu untuk apa tuh Bu? 5 juta? Atau perawatan kah atau apa gitu? Ya, katanya, Mah, ini kalau mama mau beli tas baru. Luar biasa soal. Kalau mau beli baju baru. Jangan atau- ceritain kebaikan suami yang kayak gitu, tadi direbut orang loh. Baik banget suami ibu soalnya. Terus? Tapi saya berpikir, buat apa? Kita kan hidup harus sederhana ya, Abi. Oh. Lebih baik saya diam-diam dari uang yang 5 juta itu, saya tabung 2 juta. Karena saya cita-cita ingin beribadah umroh. Iya. Iya. Oke. Pada suatu hari, diam-diam tabungan itu alhamdulillah Kumpul. bisa untuk mencukupi insya Allah Iya. beribadah umroh. Alhamdulillah. Saya cerita kepada suami, Pak, maaf, alhamdulillah selama ini Bapak telah memberikan nafkah kepada saya dan anak-anak lebih dari cukup. Cukup alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Setelah itu saya cerita, Pak, bagaimana ini di majelis taklim ada yang mengajak umroh berjamaah. Kebetulan ada satu jamaahnya kurang. Kurang Pak, satu. bagaimana kalau mama ya yang ikut untuk ibadah umroh? Iya. Suami kaget Kaget. dan merasa kayaknya tidak setuju. Karena Ya karena saya diam-diam menyimpan uang itu ibu tanpa cerita dekat mungkin suami dari mana biayanya? Ibu kasih tahu. Iya dikasih tahu, Pak, ini biaya ini kan Bapak kan mengasih tiap bulan itu 5 juta. Nah yang 3 juta itu saya pakai. Lagian Pak saya tidak berlebihan. Bukannya saya tidak butuh ingin selalu beli baju baru, tas baru, ataupun ingin apa itu namanya? Nah itulah. Iya. Iya, care. Lebih baik sederhana aja. Nah, Akhirnya suami marah mendengar itu. marah. Pokoknya Bapak tidak setuju. Nah, bagaimana minta solusi kepada Abi
perempuan itu kan surganya ada di suami. Ingin diridhoi untuk berangkat umroh, tetapi suami tidak mengizinkan. Padahal kan suami udah gak perlu ngeluarin uang lagi tuh ya. Iya, karena kan itu Ibu udah punya dananya ya. iya, itu kan bukannya saya berbicara hak atau enggak ya. Kan suami kan udah memberikan nafkah, saya kan yang menjalankan. Iya. Nah, saya kan berusahalah, saya cita-cita ingin ibadah umroh. Saya ditabungkan yang 2 juta itu. Iya, Tapi suami tetap nggak suami terima. tetap tidak menyetujui untuk saya berangkat ibadah umroh. Izin minta pencerahannya kepada Abi. Terima kasih. Terima kasih ya Ibu Wiwin ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Alhamdulillah. Niat mulia dari Ibu Wiwin ini luar biasa. Alhamdulillah. Beliau bisa bagaimana caranya menitipkan dari rezeki yang Allah titipkan kepada beliau, kepada suaminya, lalu beliau pun titipkan lagi untuk ibadah. Dia punya niat yang luar biasa. Rezeki yang dikasih oleh suami itu mutlak rezeki ibu. Kemanapun itu jalurnya, di kemanapun itu rezekinya, hak ibu. Yang penting di jalan yang diridhoi oleh Allah. Tapi seorang istri ketika pun itu ibadah, saat manakala suami kita belum mengizinkan untuk kita berangkat, walaupun niatnya ibadah, maka ridho suami itu lebih daripada pahalanya ketika kita melaksanakan ibadah umroh. Ngobrol baik-baik. Kira-kira Pak, ini ada uang, mohon maaf jangan Bapak tersinggung. Saya dari uang yang Bapak kasih, saya tabungin. Harapan sih mudah-mudahan kalau Bapak ridho, tabungan yang saya bawa ini, saya nggak mau ngeberatin Bapak. Moga-moga ini bisa jadi jalan, saya pengen umroh. Itu pun kalau Bapak redo. Tapi kalau Bapak nggak redo dan belum mengizinkan, saya akan hentikan dulu niat saya. Nanti saja sudah kalau ada redo Bapak. Begitu, serahkan sama beliau. Ketika nanti beliau sudah merasa dihargai, merasa dihormati, merasa tidak direndahkan, ibu cukup berdoa kepada Allah. Nanti Allah yang akan memberikan jawaban terbaik buat ibu, insya Allah. Yang terpenting jangan salahkan suami ibu. Dia menolak, dia melarang pasti punya alasan. Takutlah nanti rezekinya kurang, atau takutlah suami sebenarnya pengen berangkat bareng sama ibu. Benar apa enggak? Jadi ikutin apa yang menjadi kemauan suami kita. Fa insya Allah saat hati kita lapang, rumah tangga akan harmonis. Amin ya robbal alamin. Artinya termasuk untuk ibadah umroh pun tetap harus minta izin sama suami. Harus. Kalau di rumah pun mau puasa sunnah harus izin sama suami juga. Harus puasa sunnah harus izin sama suami. Ada orang tua dulu zaman Jubair bin Awam itu menyerahkan hadis, orang tuanya meninggal dunia, istri soleh ini nggak keluar rumah padahal udah meninggal dunia. Tapi si soleh ini nggak keluar sampai dia menunggu suaminya pulang perang. Apa kata Nabi? Orang tua yang meninggal dunia akan masuk surga karena telah mendidik anak yang solehah. Subhanallah. Begitu. Ya, walaupun Ibu Wiwin menunda keberangkatan umrohnya, insya Allah Ibu Wiwin telah menjadi istri yang solehah. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk Ibu Wiwin. Baik jamaah, setelah ini kita akan kembali lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV, meraih berkah menuju jannah.